Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RZL Stories akan menceritakan alur film berjudul Hasan Dilruba. Risu, pemuda yang sangat biasa saja ini, dijodohkan dengan Rani dan kemudian mereka melangsungkan pernikahan. Risu ini sangat mencintai Rani. Saking cintanya, sebulan setelah menikah, Risu ini gak berani menyentuh Rani. Kemudian datanglah pemuda tampan yang bernama Neil di rumah mereka. Karena Rani tak kuat menahan rasa keinginannya, kemudian Rani dan Niels melakukan hal yang dilarang di dalam sebuah pernikahan. Lalu bagaimanakah kisah si Risu ini yang kemurnian cintanya dikhianati oleh Rani? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Di awal cerita, kita akan disuguhi dengan meledaknya sebuah rumah. Tokoh utama kita, Rani, pada saat itu baru pulang dari pasar. Kemudian nampak rumahnya meledak. Ia pun langsung datang ke rumahnya. Ia mendapati suaminya telah tewas karena ledakan itu dan hanya tersisa lengannya saja yang ada tato namanya Rani di situ. Cerita kemudian mundur ke 6 bulan yang lalu, di mana pada saat itu ibunya Risu selalu ingin menikahkan anaknya yang bernama Risu ini. Namun masih belum juga ada yang cocok dengan apa yang diinginkan oleh Risu. Bahkan sudah beberapa gadis yang ditawarkan. Suatu ketika, Risu itu ditawari oleh seorang gadis yang mana di dalam sebuah proposal itu, gadis ini ditulis pinter masak dan juga pinter nyalon. Gadis ini bernama Rani. Saat berkunjung ke rumah Rani di Delhi ketika itu, Risu bertemu dengan Rani di dalam dapurnya. Risu pun mulai jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun ibunya itu tidak merasa kalau si Rani ini adalah gadis yang sederhana dan bersahaja seperti yang dituliskan di proposal. Saat pulang, ibunya ini malah mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pernikahan mereka. Risu kemudian ngotot untuk tetap menikahi Rani dan saking cintanya Risu dengan Rani, pada saat itu ia mengikuti apa yang diinginkan oleh Rani dengan memilih novel dari Dinas Pandai dan juga mentato tangannya dengan nama Rani Kishaf. Akhirnya dengan cintanya, akhirnya mereka berdua pun menikah. Di saat pernikahan di malam pertama, Risu ini sangat gugup dan sangat malu. Balik lagi ke masa sekarang, Rani kemudian diinterogasi oleh kepala polisi yang bernama Kishore. Ia memanggil Rani untuk diinterogasi. Kishore meminta diceritakan bagaimana kehidupan pernikahan mereka. Rani pun kemudian menceritakan bagaimana kehidupan suami istri mereka itu kayak biasanya. Pada saat ini, Kishore ini menuduh kalau Rani ini sebagai pembunuhnya Risu. Balik lagi ceritanya mundur pada saat tanggal pernikahan mereka. Karena masih malu-malu, si Risu ini walau udah tidur satu ranjang, mereka ini belum ngapa-ngapain. Justru itu membuat si cewek agak menahan-nahan gimana gitu. Lalu dibaginya ternyata didapati bahwa si Rani ini tidak bisa memasak. Ditegurlah oleh sang ibu. Ia menegurnya karena di proposal pernikahan dinyatakan bahwa si anak ini pintar masak. Namun hal itu justru malah kebalikannya. Dan akhirnya mereka semua ini antara ibu dan menantu berdebat di pagi hari. Bahkan hari kedua Risu ini justru malah belanja kebutuhan rumah untuk kehidupan mereka. Ibunya ini merasa geram, harusnya itu kan tugasnya istrinya. Pada saat itu, Rani membuat dan menandai rambut dari mertuanya yang laki-laki. Saking cintanya Risu, semuanya dilakukan oleh dirinya. Awalnya baik-baik saja, bahkan Risu juga ngobrol dengan temannya saat di loteng.
temannya ini memberikan sebuah saran agar Risu itu kayak buat jadwal untuk Rani agar dirinya ini lebih disiplin. Di saat yang bersamaan, kemudian Rani menelepon orang tuanya dan bibinya. Saat itu memang dirinya ini belum disentuh sama sekali oleh Risu. Ia disarankan untuk berdandan yang cantik dan seksi agar Risu tertarik. Hal itu kemudian membuat dunia percintaan mereka ini semakin lucu. Bahkan ada saat di mana si Rani ini dengan sengaja menunjukkan keseksian tubuhnya biar Risu ini tertarik. Dari situ ibu Risu ini mengatakan, sebenarnya apa yang kalian lakukan di malam hari? Kenapa perbuatan seperti ini harus dilakukan di siang hari? Di malam harinya, di hari selanjutnya, si Rani ini udah nggak tahan dan dia pun akhirnya berdandan seksi buat memikat si Risu. Bukannya mereka ini ahem-ahem. Malah ya semua ini menjadi kacau. Dari mulai si Rani yang kejedot sampai sarinya ini ngelipet di seluruh tubuhnya Risu. Akhirnya pun mereka ujung-ujungnya tertidur masing-masing. Saat pagi semuanya berubah karena telepon dari ibu Rani, di mana di saat itu Risu mendengarkan percakapan antara Rani dan ibunya. Rani ini bilang bahwa mereka berdua ini tidak ada ketertarikan. Bahkan saat malam hari, mereka ini tidak melakukan apa-apa. Hal itu membuat Risu sangat sakit hati. Kemudian Risu ini masuk kerja, padahal dirinya ini masih cuti untuk menghibur sakit hatinya. Dari situ kemudian Risu diam dan tidak pernah mau bicara dengan Rani, bahkan di siang hari dan di malam hari. Saat di malam itu, Rani kemudian bertanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan Risu mengatakan bahwa dirinya mendengar percakapan antara Rani dan juga ibunya. Ia menganggap bahwa Risu ini lemah di atas ranjang. Namun kemudian Risu bertanya, apa yang sebenarnya Rani mau? Rani mengatakan bahwa Rani ingin Risu lebih agak frontal dan juga lebih agak garang gitulah. Di situ Risu bilang bahwa inilah dia dan maaf kalau kamu dapat pria kayak aku. Bahkan paginya Risu ini berangkat tanpa berpamitan dengan istrinya ini. Hari-hari dijalani oleh mereka ini tanpa ada pembicaraan. Bahkan mereka berdua selalu dalam kesedihan yang sangat mendalam. Ya seperti udah gak cocok gitulah. Di suatu pagi di mana Risu ini berangkat kerja, saat itu datang seorang laki-laki yang bernama Nils untuk bekerja sebagai pemandu wisata. Saat itu Rani yang melihat Nils mulai agak sedikit ada perhatian sehingga nafsu yang tertahan selama ini di dalam dirinya membuat Rani menggila pada saat itu. Awalnya saat Nils datang semuanya baik-baik saja, namun hari ke hari Nils ini udah berani menyapa Rani dan kemudian Rani pun sama. Hingga pada saat itu Rani mulai kayak berubah gitu karena ada rasa cinta yang mulai tumbuh kepada Nils. Saat itu kemudian Nils meminta dibuatkan teh. Akhirnya Rani membuatkan teh namun dibantu oleh Risu. Karena sebenarnya si Rani ini gak bisa bikin teh. Risu ini juga mendapati perubahan pada Rani. Risu ini mulai respect. Saat Risu sudah pergi, Rani itu memberikan teh itu kepada Nils. Nils itu mengatakan kepada Rani bahwa dirinya pun rela mati apabila makan masakannya. Dari situ kemudian Rani belajar masak, tapi bukan untuk Risu sebenarnya, melainkan untuk Nils. Hal itu dilihat oleh Risu. Risu berpikir masakan itu untuknya. Kemudian mereka bertiga ini jalan bareng dan naik arung jeram. Tepat pada saat Rani jatuh ke sungai, Nils ini yang menolong. Padahal di situ ada Risu, tapi Risu nggak curiga sama sekali. Hal itu membuat Nils bisa membaca betapa terbedungnya hasrat si Rani ini. Saat di rumah, ketika Rani ini sedang membuatkan roti, Nils ini kayak menyibakkan rambutnya kepada Rani. Rani tak terima walaupun sedang masak, kemudian dia menghampiri Nils di kamarnya. Nils yang mendapati Rani sangat bergairah pada saat itu, mereka melakukan ahem-ahem. Ibunya Risu ini tiba-tiba memanggil dan mengatakan bahwa masakannya Rani ini gosong. Sontak, Rani pun ke bawah. Saat ke bawah, ia pun melanjutkan memasak. Nils mulai memberikan perhatiannya kepada Rani. Saat di meja makan, ibunya di situ mengejek Rani karena masakan ini kurang garam. Namun Nils kemudian membela Rani dan mengatakan bahwa makanan Rani ini enak dan meminta lagi diambilkan kare kambing yang dimasak oleh Rani. Rani yang merasa diperhatikan oleh kemudian membelikan daging kambing untuk dimasakkan kari.
Walau sebenarnya Rani ini vegetarian, namun Rani sudah berjuang untuk memasakkan kari dan membelikan daging. Karena ibu Risu juga vegetarian, kemudian dia tidak mau Rani memasak di dapurnya dan meminta Rani untuk membuat dapur sendiri. Risu yang mendapati istrinya ini ingin berubah, kemudian Risu dengan diamnya ini membuatkan dapur untuk Rani. Setelah selesai, dapur dibersihkan dan bisa dipakai oleh Rani. Rani pun memasakkan kari yang sebenarnya kari itu adalah kari untuk Niels. Setelah matang, kari itu pun dihidangkan. Saat dihidangkan di meja makan, ibu Risu dan ayahnya Risu mengatakan, "Untuk apa kau hidangkan itu di sini?" Ayah Risu mengatakan, "Biarlah itu buat Niels saja." Ibu Risu ini berkata kalau Niels ini udah pergi, bahkan dia pergi dengan tidak pamitan. Di benak Rani, ia berpikir bahwa Niels ini bukan pergi, tapi kabur. Kemudian ia membawa kari itu ke meja Risu. Risu memakannya dan mengatakan bahwa masakannya Rani ini enak. Di situ, Rani bercerita bahwa kari itu bukan untuk Risu, tapi buat Niels. Rani juga mengatakan bahwa dirinya mencintai Niels. Sebenarnya dirinya ini telah berselingkuh dengan Niels. Sontak, suami mana yang gak marah? Tapi di situ, Risu memilih untuk diam. Polisi menanyakan, apakah kamu tidak menyesali karena sudah berselingkuh dengan Niels? Rani pun menjawab tidak, karena apabila tidak ada Niels, maka Rani tidak akan tahu betapa besarnya cintanya kepada Risu. Lalu polisi meminta Rani bercerita kelanjutan kehidupan mereka. Saat itu, Risu yang merasa putus asa ini berniat bunuh diri untuk menenggelamkan dirinya di sungai, tapi nggak jadi. Risu kemudian mendatangi Niels. Di sana, Risu langsung menyerang Niels, tapi di situ Risu kalah dan dipukuli balik oleh Niels. Mereka pun akhirnya ngobrol. Saat itu, Niels mengatakan bahwa istrimu itu butuh kasih sayang yang mana belum kau berikan. Justru Risu mengatakan karena saking sayangnya dirinya kepada istrinya, dirinya belum berani ngapa-ngapain dengan istrinya. Saat pulang ke rumah, Risu kemudian ditanya kepada Rani, mengapa dia tidak mau berbicara dengan Rani. Rani juga bertanya dari mana si Risu ini bisa menjawab. Dia dari tempat Niels dan dia habis dipukuli Niels. Kemudian Risu pun tetap diam. Keesokan harinya, Rani ini ingin pulang kampung ke rumahnya. Namun di situ malah Risu membiarkannya saja. Saat Rani mencari becak di luar, dia diganggu oleh teman-temannya Niels. Yang mana ternyata berita perselingkuhan Rani dengan Niels ini udah sampai kemana-mana. Melihat Rani yang digoda oleh orang lain, Risu kemudian keluar dan berusaha mencari becak untuk Rani. Saat becaknya ini sudah sampai, Rani ini berkata dia tidak jadi pergi dan mengatakan dirinya akan di sini saja. Ia berkata bahwa dia akan menembus kesalahannya dengan Risu. Hal itu kemudian justru malah menjadi siksaan buat Rani di rumah itu karena diamnya Risu. Saat itu ketika Rani sedang menuruni tangga, dia pun terpeleset dan terjatuh. Risu yang melihatnya hanya diam saja. Bahkan ternyata di tangga itu sebenarnya sudah disiapkan pelicin agar Rani ini sengaja biar terjatuh. Saat Rani tangannya terbakar pun, Risu hanya memandanginya karena memang kompor ini kayak udah disabotase. Sudah hampir beberapa kali Rani merasakan akan dibunuh oleh Risu, namun Rani tetap bertahan dan tidak mau pulang dan ia pun tidak melaporkannya kepada polisi karena Rani merasa bersalah dan dirinya ingin menembus semua kesalahannya untuk Risu. Suatu malam, kemudian Risu yang sedang duduk di loteng bersama temannya, datanglah Rani untuk menawarinya makan malam. Risu justru malah menyindir terkait kaisar yang telanjang berjalan di pasar dan mengibaratkan kaisar itu adalah dirinya di depan temannya. Di situ juga ada Rani, namun tak berapa lama teman Risu itu pulang karena merasa tidak enak, soalnya Risu menceritakan aib keluarganya. Di situ tersisa Risu dan juga Rani. Saat itu, Rani kemudian mencoba untuk berdiri di pinggir gedung dan meminta Risu untuk mendorongnya saja dan membunuhnya agar Risu puas. Saat itu sebenarnya Risu sangat menyayangi Rani dan Risu tidak bisa melakukan itu. Rani kemudian menyatakan bahwa kalau kamu mau membunuhku, pasti kamu sudah melakukannya, namun kamu tidak melakukannya. Aku tahu kamu mencintaiku, namun aku mengkhianatimu, jadi mohon maafkanlah aku. Then please forgive me, Raju. Please.
Akhirnya Rani mengatakan, marilah kita mulai semuanya dari awal lagi. Akhirnya mereka berdua bisa bersama lagi dan saling memaafkan. Setelah kejadian di malam itu, kemudian mulai tumbuh sedikit demi sedikit cinta yang sesungguhnya. Mereka pun kemudian mulai hidup dengan saling support satu sama lain. Cinta pun mulai bersemi kembali di antara mereka berdua. Bahkan di sini mereka menemukan makna cinta yang sesungguhnya. Rani pun mulai akrab dengan ibunya Risu. Suatu hari saat Risu sedang berada di dalam mobil dengan Rani di jalan, mereka berdua ini ketemu dengan Nils yang sedang berboncengan sama cewek. Nils di situ mengajak Rani, apakah Rani mau duduk di motornya bila si cewek ini diturunkan. Hal itu kemudian membuat si Risu ini naik darah. Risu memutar balik mobilnya dan mengejar Nils. Saat itu juga mereka saling kejar-kejaran. Akhirnya si Nils ini dapat kabur dari kejaran Risu dan Rani. Karena kejar-kejaran itu, mobilnya Risu ini rusak. Terus mereka berhenti di sebuah bengkel. Di dalam bengkel, mereka ini justru malah terpikat satu sama lain. Dan akhirnya, di dalam belakang bengkel itu terjadilah adegan suami istri. Setelah itu, mereka berdua pulang menggunakan angkot. Semua kejadian di hari itu baik-baik saja. Kembali lagi ke masa sekarang, setelah ceritanya Rani, esoknya ini para polisi datang ke rumahnya Rani. Di sana, polisi ini bertanya kepada tukang becak di sekitar. Tukang becaknya mengatakan bahwa bagaimana bisa Rani membunuh suaminya, karena posisinya pada saat itu, dia sedang mengantarkan Rani ke pasar. Kemudian dia ini menunggu si Rani pulang serta sebelum masuk, Rani ini memberikan makan ke anjing-anjing di depan rumahnya. Bagaimana dia bisa membunuh Risu? Bahkan tetangganya pun juga mengatakan hal yang sama. Polisi ini kemudian semakin bingung. Pada saat itu, polisi menemukan sebuah rekaman bahwa di hari yang sama, Nils kabur lewat belakang rumahnya di sungai dan tertangkap oleh CCTV di sana. Kepala polisi pada saat itu marah karena para polisi di kantor justru cuma fokus dengan kasusnya Rani saja. Bahkan banyak kasus lainnya yang terbengkalai. Kemudian polisi yang bernama Kishore ini meminta tenggat waktu 2 hari lagi untuk bisa menuntaskan masalahnya Rani. Kemudian Rani dibawa ke kantor polisi untuk diperlihatkan rekaman kaburnya Nils. Saat itu, Rani mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Akhirnya kemudian Rani disiksa oleh polwan yang ada di sana. Tapi Rani juga tidak mengatakan apa-apa. Sampai malam pun tiba, akhirnya Rani pun dibebaskan. Diperintahkanlah pulang pada saat itu. Saat kembali ke rumah, ia bertemu dengan orang tuanya Risu dan mengatakan bahwa Rani harus kembali ke kantor polisi besok untuk pemeriksaan kejujuran. Keesokan harinya pun tiba. Saat itu, Rani bersiap untuk pemeriksaan kejujuran. Saat masuk ke toilet, Rani ini membuat kakinya tertusuk agar saat pemeriksaan itu detak jantungnya itu terlihat normal karena menahan rasa sakit. Rani kemudian menceritakan bahwa pada saat itu Nils datang ke rumahnya. Di sana juga ada Risu di situ. Mereka agak bertengkar gitu, namun Rani ini kemudian pergi ke pasar untuk berbelanja. Saat pulang, dia mendapati sebuah ledakan dan tes pun akhirnya selesai. Yang menguji kejujuran pun mengatakan bahwa semuanya normal. Rani ini tidak berbohong dan detak jantungnya sangat normal. Kemudian penguji kejujuran ini mengatakan kepada polisi bahwa apakah sepatu Rani itu adalah sepatunya yang biasanya. Ternyata itu bukan. Di sepatunya ada paku yang menyebabkan jantungnya berdetak sangat cepat. Karena menahan rasa sakit, dia akan terlihat normal saat ada pertanyaan yang sulit, kata pengujinya. Akhirnya pun dilakukan uji ulang kejujuran. Saat pengujian ulang, Rani ini kemudian mengatakan dan menjawab apa yang ditanyakan oleh penguji. Ternyata semuanya normal dan benar saja. Akhirnya Rani lolos dan dinyatakan tidak bersalah. Kepala kepolisian mengatakan sudah ditutup saja kasusnya karena masih banyak kasus lain yang sudah hampir 1 bulan mengurus kasus ini tidak selesai-selesai. Akhirnya pun kasus ini ditutup secara resmi. Kecurigaan polisi Kishore ini masih sangat kuat dengan Rani. Ia merasa ingin terus menyelidiki kasus itu. 5 tahun pun telah berlalu. Inspektur Kishore pun kemudian dipindahkan dari tempat kepolisiannya yang sekarang. Saat di stasiun, ketika membeli minum, Kishore bersama anak dan istrinya ini kemudian melihat sebuah novel dari Dinas Pandit.
Seketika dirinya teringat ucapan Rani di mana di dalam novel itu dikatakan bahwa cinta yang abadi akan selalu dinodai dengan beberapa tetesan darah. Dan kisah yang sebenarnya pun diungkap dalam film ini. Saat itu diceritakan lagi bahwa saat Risu pergi, Rani ini menitipkan sebuah bahan belanjaannya. Saat pulang ke rumah, ternyata ada Niels dan juga Rani yang sedang berdebat. Rani mengatakan bahwa Niels memaksa untuk ikut dengannya. Rani tidak mau, bahkan saat itu Rani ingin menembus semua kelakuannya dengan Risu. Niels pun kemudian tetap ngotot gitu dan berkata bahwa ia telah mengajaknya namun Risu tetap percaya kepada Rani dan Rani tidak akan lagi berhubungan dengan Niels. Kemudian Niels mengancam kalau Rani tidak mau ikut dengannya, ia akan menyebarkan semua video mesumnya saat berselingkuh dengan Rani. Risu kemudian merasa sangat kesal kepada Niels. Dia pun mengambil sebuah panci lalu memukulnya kepada Niels. Saat itu mereka berdua berkelahi. Memang si Risu ini agak kelemah, sehingga pada saat itu kalahlah Risu. Dia dicekik bahkan hampir mau tewas. Dalam keadaan itu, Rani kemudian mengambil kaki kambing yang sudah beku di dalam freezer dan memukulkan tepat di kepala Niels hingga Niels tewas. Saat itu, Risu membuat rencana di mana saat itu Risu memotong tangan kirinya Niels, kemudian ia pun memotong tangannya sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa nanti ketika mati yang dikira orang itu adalah Risu, bukanlah Niels. Kemudian Rani menyelesaikan semuanya dengan menyiramkan badan Niels dengan minyak dan menyiapkan api dengan sebuah novel Dinas Pandit di kompor listrik. Tepat setelah menyelesaikan semuanya, Rani kemudian menghancurkan es yang ada di daging itu dan kemudian membawa daging itu ke pasar. Tepat di depan ada anak-anak, di mana anak-anak diperintahkan untuk meminta Risu menutup dan mengunci pintu. Di situ ada tukang becak dan mengantarkannya ke pasar. Saat sampai di pasar, Rani sempat pindah dari tukang daging yang satu ke tukang daging yang lain karena pisaunya berkarat. Saat itu, Rani ke pasar untuk memotong daging kambingnya. Sesampainya di rumah, Rani ia mendapati rumahnya meledak dan ternyata yang kabur itu adalah Risu, bukannya Niels. Karena Niels telah mati dan terbakar hangus, si Risu menggunakan jaketnya agar dikira Niels. Lalu Risu kabur dan berada di sungai dengan selamat. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCL Story selanjutnya.